Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Imam Mahsani dengan 3 digit NIM terakhir 080. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah algoritma pemrograman tentang fungsi atau function. Oke, kita akan lanjut. Pengertian dari fungsi. Fungsi adalah blok kode terstruktur yang dapat dipanggil berulang kali untuk menjalankan tugas tertentu tanpa harus menulis ulang kode. Lanjut, contoh contoh kodenya itu ada misalnya def sapa itu dalam kurung tutup kurung titik 2 print buka kurung tanda kutip halo selamat belajar Python tanda kutip tutup kurung terus sapa tutup buka kurung tutup kurung. Nah, di sini akan keluar halo selamat belajar Python. Oke, kita lanjut. Parameter. Parameter adalah variabel yang diteruskan ke dalam fungsi sebagai input. Contohnya tuh ada def sapa underscore nama print halo nama sapa nama Dava. Nanti dia akan muncul halo Dava. Seperti itu contoh dari parameter. Nah, jenis-jenis parameter dalam Python itu ada yang pertama positional parameter, urutannya itu harus sama. Yang kedua itu ada keyword parameter, panggil berdasarkan nama. Yang ketiga itu ada default parameter atau nilai bawaan. Contohnya tuh kayak ada sama aja seperti yang sebelum parameter biasa. Cuman di sini tuh kayak ada contohnya tuh misalnya halo, buka kurung tutup kurung tuh pakai default halo, terus nama, terus halo lagi itu namanya posisional, terus halo, salam, nama itu keyword. Nama akan bernilai teman jika tidak diberikan argumen. Salam akan bernilai selamat pagi jika tidak diberikan argumen. Di sini teman-teman bisa melihat contoh yang aku buat di PPT aku. Terus kita akan lanjut ke fungsi rekursif. Fungsi rekursif itu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Contoh klasik itu ada faktorial atau Fibonacci. Ini mirip-mirip seperti matematika ya teman-teman. Nah, di sini ada contohnya tuh d faktorial, if n, kemudian return 1, return n dikali faktorial n min 1. Terus print faktorial 5. Di sini akan muncul 120. Nah, ilustrasi fungsi rekursif itu ada 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Nah, ini sama aja nih teman-teman di contohnya nih faktorial 5. 5 ini bintang ini tanda perkalian ya teman-teman. Faktorial 4, terus 4 faktorial 3, terus 3 lanjut sampai dengan 1. Oke, kita akan lanjut. Fungsi lambda. Fungsi singkat yang ditulis satu baris. Fungsi anonim tanpa nama menggunakan kata kunci lambda. Lambda kata kunci untuk membuat fungsi sederhana tanpa nama. X sebagai parameter input dan X bintang 2 ekspresi yang akan dihitung dan dikembalikan tanpa perlu return. Nah, di sini tuh ada contohnya ya teman-teman. Seperti ada kuadrat sama dengan lambda X, terus X kali 2 print kuadrat 5. Di sini ada contohnya ini akan muncul angka 25 karena 5 pangkat 2 itu sama dengan 25 ya teman-teman. Nah, di sini bintang 2 ini sebagai pangkat teman-teman kayak misalnya 5 bintang 2 itu sama dengan 25. Bintang 5 bintang 3 sama dengan 25 kali 5 itu 125 teman-teman. Oke, kita akan lanjut. Di sini ada return value. Fungsi yang tidak mengembalikan nilai biasanya disebut dengan prosedur. Cara mengembalikan nilai adalah menggunakan kata kunci return. Fungsi bisa mengembalikan nilai menggunakan return. Return digunakan untuk mengembalikan nilai hasil perhitungan dari fungsi ke bagian program yang memanggilnya. A plus B berarti menjumlahkan dua angka yang diberikan sebagai argumen. Nah, teman-teman di sini aku ada contohnya nih. Def tambah A, B, titik 2 return A plus B. Return ini sebagai
pertama ya teman-teman. Jadi hasil sama dengan tambah 3,5 itu print hasil. Hasilnya tuh outputnya tuh 8. Kenapa? Karena di A, B ini udah ditambah menggunakan ya fungsi tambahan kayak misalnya return A plus B atau return bintang B. Return A bintang B. Kenapa bintang? Bintang itu perkalian. Itu sama aja teman-teman seperti ini. Karena ini sudah tambah-tambahan jadi ya ditambah gitu teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke scope variabel. Scope atau cakupan menentukan di mana suatu variabel bisa diakses atau digunakan di dalam program. Variabel lokal hanya berlaku di dalam fungsi. Variabel global berlaku di seluruh program. Contohnya tuh X sama dengan 10. Itu variabel globalnya. Def contoh Y sama dengan 5 itu variabel lokal. Print di dalam fungsi. Titik, koma Y. Contoh, print di luar fungsi, koma X. Nah, variabel X didefinisikan di luar fungsi. Jenis scope-nya itu global, dan dia di dalam dan di luar fungsi. Jadi, X ini bisa di dalam dan di luar ya teman-teman. Nah, variabel Y, lokasi didefinisikan itu di dalam fungsi. Jenis scope-nya itu lokal, dan hanya di dalam fungsi. Jadi khusus Y atau lokal ini nggak bisa di luar fungsi teman-teman. Jadi dia tuh harus di dalam fungsi teman-teman. Oke, mungkin penjelasan aku cukup sekian. Mungkin aku akan lanjut ke bagian programnya. Nah, di sini nih ada flowchart-nya ya teman-teman, flowchart function. Di sini yang bisa kita lihat itu ada start misalnya. Enter the mobile number. Click to get verification code. Is the current login and environment safe? Maka dia akan lanjut ke two-step verification. Jika ini berhasil, verify if it's successful. Enter the verification code. Terus verification code, is it correct? Verification code, has it expired? And login successful. Nah, ini misalnya contoh-contohnya ya teman-teman. Ini ada contoh kedua lagi. Misalnya seperti start, open the app, terus klik the login, enter account password. Jika information error, terus dia verify login lagi teman-teman. Nah, ini bisa dua kemungkinan ya teman-teman. Bisa verify registration atau jump to the home page atau langsung ke end. Nah, kalau jika dia verify registration, dia akan lanjut lagi ke jump to registration page and terus ke end. Itu teman-teman. Oke, ini teman-teman, kita akan melakukan coding menggunakan aplikasi Scratch seperti membuat kalkulator sederhana. Di sini yang pertama-tama nih kita membuat project bloknya dulu teman-teman. Nah, di situ ada define print instruction. Say welcome to calculator. Nah, ini seperti kalkulator gitu, teman-teman. Nah, di sini ada provide to number and then an operation type. Ini seperti nanya kita mau ngapain di sini. Terus kita membuat blok define add to numbers. Misalnya number 1 and number 2. Set result. Nah, set result itu menggunakan variabel. Nah, habis itu dikasih operator misalnya ditambah atau dikurang atau dikali atau dibagi, teman-teman. Di sini udah ada semua kode-kodenya di bagian operator. Ini ada tambah, ini ada kurang, ini ada ini ada kali, ini ada bagi. Nah, kita akan lanjut ini kan semua fungsinya udah ada semua ya, teman-teman. Dan kita akan lanjut membuat bagian awal pembukanya. Sini kita tambahin when green flag trigger ini di event. Terus print instruction. Misalnya number one itu apa? Nah, di sini kita jawab input number one bisa 8 gitu. Nah, ini seperti ini number one. Nah, terus operation type, satu for addition, satu for pertambahan, two for subtraction atau pengurangan,
3 for multiplication itu atau perkalian, 4 for division atau pembagian. Di sini ada set operation, misalnya 1 tambah 2 kurang 3 kali 4 bagi. Nah, di sini ada inputnya. Terus operation 1 ini misalnya ditambah, kita tambahin ke add to numbers atau fungsi yang ke pertama, yang ke 1. Karena apa? Karena dia tambah-tambahan. Nah, jika dia milih operasi kedua, kita tambahin lagi, membuat pakai if dan else itu, teman-teman. Kita tarik misalnya gitu. Jadi sampai ke 4. Nah, terus di bagian keempat atau pembagian operasi operasi bagi. Nah, di sini nih if number 2 equal 0, divide to number ini, else say division by 0 is not possible. Wait 2 second. Nah, ini jika dia naruh angkanya yang asal ya teman-teman. Misalnya 4 bagi 0 tuh nggak bisa karena ya udah. Jadi kita tambahin say division by 0 is not possible. Terus lagi say operation number is not correct. Berarti angkanya ada yang salah teman-teman. Berarti harus ngulang dari awal lagi. Say join result. Nah, result tuh hasilnya. Result tuh hasilnya. Jadi ya hasil dari pengoperasian tadi teman-teman. Nah, sini kita akan coba aja. Number 1 misalnya 10. Number 2 misalnya 5. Kita mau dikali deh. Kita pilih operasi yang ketiga. Result 50. Nah, benar teman-teman. Lagi coba kita operasi pembagian misalnya 10. 10 4 result 1 kan. 10 bagi 10 1. Coba kita teman. Nah, division by 0 is not possible. Nah, karena nggak ada hasilnya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke aplikasi Replit atau menggunakan bahasa Python. Oke, kita bakal lanjut lagi di sini. Di sini kita akan menggunakan aplikasi Replit, teman-teman. Nah, di sini tuh seperti yang ada di materi pertama atau yang di PowerPoint tadi. Nah, ini tuh ada dev instruksi. Nah, dev instruksi itu sebagai ya awalan pembuka lah. Nah, ini print sebagai awalan pertama. Seperti ini. Print instruction. Nah, habis itu ini masukkan angka. Ini sama aja seperti yang ada di aplikasi Scratch. Number 1, number 2. Nah, ini instruksinya ini sebagai input ya. Angka pertama, input angka pertama, terus input angka kedua. Nah, ini ada def penjumlahan angka 1, angka 2. Nah, ini sebagai apa ya? Sebagai fungsinya lah ibaratnya. Terus ini return nih sebagai operasinya teman-teman. Nah, ini yang pertama tuh operasi tambah, yang kedua kurang, yang ketiga kali, yang keempat tuh pembagian. Nah, operasi ini tuh operasi ini sama apa ya? Fungsi atau variabel input untuk operasi nanti. Pilih operasi yang Anda inginkan. Nah, ini seperti ini. 1 penjumlahan, 2 pengurangan, 3 perkalian, dan 4 pembagian. Ya, ini nanti misalnya kita masukin angka pertama 1, terus angka kedua 1. Nah, itu nanti kita pilih mau operasi ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi gitu teman-teman. Nah, if operasi 1. Nah, if tuh print hasil penjumlahan. Nah, ini sebagai print out dari penjumlahan atau dia penjumlahan tadi. Misalnya penjumlahan dari angka 1 dan angka 2 adalah, nah, penjumlahan if itu operasi 2, print hasil pengurangan dari angka 1 dan angka 2 adalah pengurangan. Nah, ini sama aja teman-teman. Ini sebagai print out dari salah satu yang ada di ini.
yang ada di def penjumlahan, pengurangan, perkalian, untuk pembagian itu teman-teman. Nah, else print operasi yang Anda pilih tidak tersedia. Nah, jika misalnya kan ini ada 4 nih, 1, 2, 3, dan 4. Kalau dia milih 5, dia tuh bakal muncul seperti ini teman-teman. Operasi yang Anda pilih tidak tersedia. Karena apa? Karena ya tidak ada di sini, tidak ada di variable input operasi ini teman-teman. Selanjutnya kita akan tes. Misalnya angka pertama 15. Angka kedua itu 3. Kita mau bagi teman-teman. Nah, hasil pembagian dari tersebut adalah 5 teman-teman. Nah, ini angka 0 ini nggak dipakai teman-teman. Nah, ini angka 0 ini nggak dipakai teman-teman. Jadi yang dipakai itu angka depannya aja. Jadi 5 bagi 3 adalah 5. 15 bagi 3 adalah 5 gitu teman-teman. Oke, kita bakal lanjut ke pengaplikasian kedua, yaitu school grade namanya. Tetap stay tune aja di channel aku, karena aku bakal ngajarin kalian bagaimana cara mengcoding di aplikasi Scratch dan juga aplikasi Replit. Oke. Selanjutnya kita bakal cara mencari nilai minimum dan maksimum dan juga rata-rata di aplikasi Scratch. Nah, ini pertama-tama nih kita harus siapin beberapa variabel dan juga blok dan juga list juga teman-teman. Nah, ini di blok ini ada compute list average. Average itu untuk rata-rata, compute list maksimum itu untuk nilai maksimum, compute list minimum itu nilai minimum, dan get grades from user itu kita kayak mencari nilai lah. Mencari nilai dari user atau dari kita yang sendiri teman-teman. Nah, itu ada list, itu ada grades. Grades itu sebagai nilainya. Nah, ini variabel ada banyak teman-teman. Ada summary, ada variabel, ada minimum, ada maksimum, ada index, grade, dan average. Yang sering kita pakai itu ada di 3 teman-teman, average, minimum, maksimum, dan minimum. Oke, selanjutnya aku bakal ngejelasin dari kode yang pertama nih teman-teman. Nah, ini seperti biasa, when green flag triggered, nah itu delete all of grades ini tuh buat nanti ya teman-teman. Jadi itu fungsinya tuh jika kita stop ininya, dia bakal ngehapus grades yang ada di sini teman-teman. Yang ada di sini. Nah, itu length of grades itu sama dengan 0. Nah, itu contohnya tuh you have not given any grade atau kamu tidak memberikan nilai. Nah, itu jika kita mengirimkan nilai 0. Nah, itu selanjutnya itu ada say join you given grades. Nah, itu maksudnya kita memberi angka nih teman-teman. Memberi angka, nah, itu nanti kita akan muncul seperti ini. Nah, ini ada wait compute. Nah, ini tuh fungsinya compute list minimum tuh menghitung nilai minimum dan maksimum. Misalnya kita habis ngirim 1, terus misalnya kita ngirim 5 nih. 5 terus 6, 7. Nah, itu nilai maksimumnya 7 dan nilai minimumnya 5. Nah, itu nanti bakal terus berlanjut sampai selesai lah, atau sampai nilai kita habis yang ada di sini teman-teman. Misalnya kita input 13 nilai, nah itu bakal 13-13-nya itu bakal dihitung minimum dan maksimumnya. Nah, ini juga compute list average tuh misalnya dibagi teman-teman. Semua nilai yang ada di sini ini bakal dibagi dengan jumlah angkanya teman-teman. Misalnya jumlah angkanya itu ada 70, terus angkanya itu ada 13. Nah, itu 70 bagi 13 teman-teman. Nah, ini untuk pengoperasiannya ini summary itu jumlah tuh indeks, terus item index, of grade, sum index, sama aja teman-teman. Seperti biasa, ini bakalan kita tes nanti. Aku bakal jelasin dulu seperti ini. Semua yang awalan ping ini itu sebagai blok teman-teman. Nah, ini buat pengoperasiannya next grade, please provide. Nah, ini nih sama ya teman-teman nih
langsung aja deh, tanpa banyak basa-basi, langsung kita cobain. Misal nilainya 7, terus 8, terus 9, terus 10, terus 10 lagi, terus 5, terus 4, terus 3, terus 8 lagi, terus 2, terus 1. Nah, ini kita min 1. Kenapa harus min 1? Karena untuk memberhentikan kode ini, kita harus menginput min 1. Oke, kita akan coba. Set. Nah, you given 11 grade atau 11 grades atau 11 nilai. Min 1, max 10. Karena apa? Karena tadi aku masukin nilai 1 dan nilai 10, teman-teman. Nah, average-nya itu misalnya ini penjumlahan dari semua nilai ini, semua angka ini, itu dibagi dengan 11 nilai atau 11 angka, teman-teman. Misalnya penjumlah dari 10, 9, 5, 3, 2, dan seterusnya itu dibagi dengan 11 dan menghasilkan average atau rata-rata 5,90. Nah, ini pembagian tak habis, teman-teman. Nah, selanjutnya ini aku bakal jelasin ini menggunakan aplikasi Replit, teman-teman. Oke, tetap stay tune aja. Nanti aku bakal memberikan link kode ini kepada kalian di deskripsi nanti. Oke, kita bakal lanjut lagi, teman-teman. Nah, ini seperti biasa, get grades from user, grades, ini sebagai nilai, ask for grade, itu menanyakan kita nanti bakal inputnya gimana. While ask for grade, ini inputnya ini next grade, sampai seterusnya. If grades min 1, itu sama dengan false, teman-teman. Atau untuk memberhentikan kode tersebut. Nah, itu else, if grade ini, terus grades append, grades, else, print, provide a grade between. Nah, ini nih bakal muncul jika kita memberikan angka min 1 itu untuk memberhentikannya ya. Ini def compute list minimum itu sama aja seperti ya untuk menghitung nilai paling kecil lah. Terus for number in number list, if number kurang dari minimum atau minimum number, return minimum. Nah, ini sama juga def compute. Ini bedanya dengan tandanya maximum number. Terus def compute list average itu untuk pembagian. Nah, ini sum plus sama dengan number, average sum plus length. Nah, ini tuh ya number list lah. Terus grades, terus ini semua. Jika kita memberikan angka 0, you have not given grade, terus exit, terus dia bakal munculin lagi nih. Nah, ini teman-teman. If you given grades minimum ini. Nah, ini print outnya ya. Ini hasil dari semua komputasi-komputasi yang ada di sini. Kita bakal tes. Grade 2, 3, 6, 10, 8, 7, 5, 6, 10. Nah, ini kita misalnya min 1. Set. Nah, ini bakal muncul angka seperti ini, teman-teman. Terus you given 9 nilai. Minimal 2, max-nya 10, average-nya itu 6,333. Nah, seperti itu, teman-teman. Nanti bakal dibagi kodenya di link nanti. Terus oke. Nah, kayaknya cukup sekian dari materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.